Dalam berbagai kajian tentang sirah nabawiyah, istri-istri Nabi Muhammad SAW selalu menjadi topik yang menarik perhatian. Terdapat catatan yang menunjukkan bahwa keseluruhan istri Rasulullah mencapai jumlah 13. Di antara ulama yang mempelajari sirah nabawiyah, Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai fakta bahwa Nabi Muhammad SAW wafat sambil meninggalkan 9 orang istri. Namun kecuali dari 9 orang istri utamanya, Rasulullah juga meninggalkan 2 istri lain yang memiliki latar belakang yang unik. Keduanya adalah Maryah binti Syam'un dan Raihanah binti Zaid, yang awalnya adalah budak namun kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Tidak hanya itu, terdapat juga 2 istri dari Rasulullah SAW yang meninggal dunia semasa beliau masih hidup, memberikan warna lain dalam perjalanan hidupnya. Mereka adalah Siti Hatijah binti Khuwailid dan Zainab binti Huzaimah. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam penelitiannya dalam sirah nabawiyah menyatakan bahwa Hatijah dan Zainab binti Huzaimah memiliki peran penting sebagai ibu bagi fakir miskin di masyarakat mereka. Keberadaan istri-istri Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar mencerminkan sisi pribadi beliau, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang mendalam. Mereka tidak hanya menjadi pasangan beliau, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan menginspirasi komunitas muslim pada waktu itu dan bagi generasi-generasi yang mengikuti setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijaksanaannya mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memiliki lebih dari 4 istri. Namun penting untuk memahami bahwa pernikahan-pernikahan ini tidak dilandasi pada hawa nafsu, melainkan bermuara pada tujuan suci, berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Setiap pernikahan Nabi Muhammad SAW memiliki latar belakang yang mendalam dan tujuan yang jelas. Melalui pernikahan-pernikahan tersebut, beliau tidak hanya menunjukkan teladan kehidupan rumah tangga yang seimbang, tetapi juga menyebarkan pesan-pesan agama Islam dengan cara yang nyata dan bermakna. Tentu saja, istri-istri Nabi Muhammad SAW bukanlah wanita-wanita sembarangan. Mereka semua adalah pilihan yang dipilih dengan cermat, wanita-wanita yang memiliki kualitas moral yang tinggi dan sangat taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran mereka dalam kehidupan Nabi tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai pembimbing, penasihat, dan teladan bagi umat Islam. Bahkan sebagian besar dari istri-istri beliau dinikahi atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan keabsahan dan kebenaran pernikahan-pernikahan tersebut dalam kerangka ketentuan agama. Dalam total terdapat 11 istri Rasulullah SAW yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Dengan kepribadian yang kuat, dedikasi yang tulus, dan kepatuhan yang luar biasa terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi bagian integral dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan dakwah Islam yang membawa cahaya bagi umat manusia. Pertama, Hatijah binti Khuwailid. Siti Hatijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzzah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah Al-Quraisy Al-Asadiyah. Demikianlah silsilah dari istri pertama Nabi Muhammad SAW. Namun, lebih dari sekedar silsilah bangsawan, Siti Hatijah membawa keistimewaan yang jauh lebih dalam bagi kehidupan Rasulullah.
Dilahirkan dari keluarga yang sangat terpandang di kalangan masyarakat Quraisy, kedua orang tua Khadijah Khuwailid dan As'ad dikenal sebagai sosok yang dihormati dan disegani di antara pemuka kaum Quraisy. Meskipun mereka hidup dalam kemewahan, keluarga Khadijah tetap teguh pada nilai-nilai akhlak yang mulia. Mereka tidak hanya kaya raya, tetapi juga dikenal sebagai keluarga yang sangat dermawan, menyumbangkan harta mereka untuk kepentingan masyarakat. Keteguhan Khadijah dalam menjalani prinsip-prinsip moral yang luhur tercermin dalam kepribadian dan karakternya yang mulia. Sejak masa kecilnya, Khadijah dibesarkan dalam lingkungan yang memupuk kebaikan dan ketulusan. Kehidupannya yang penuh berkah, kemurahan hatinya, dan kecintaannya kepada kebenaran membuatnya menjadi sosok yang dihormati di kalangan Quraisy. Ketika Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, usianya telah mencapai 40 tahun. Pernikahan ini bukanlah semata-mata tentang keinginan duniawi, melainkan merupakan perpaduan dua jiwa yang bertujuan untuk membentuk hubungan yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan ini, Khadijah bukan hanya menjadi istri bagi Nabi Muhammad, tetapi juga mitra dalam menjalankan dakwah Islam yang mulia. Sinar kebaikan dan ketulusan bagi setiap generasi yang mengenalnya. 2. Saudah binti Zam'ah. Dari diutusnya Haulah ini, Nabi Muhammad SAW kemudian menjatuhkan pilihannya kepada Saudah binti Zam'ah. Saudah, seorang janda yang sebelumnya telah menikah dengan Sukran bin Amr, adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Dari pernikahan pertamanya, Saudah telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Abdullah. Saudah binti Zam'ah kemudian menjadi istri pertama Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Siti Khadijah. Ketika pernikahan ini terjadi, usia Saudah sudah mencapai 55 tahun, sedangkan usia Nabi Muhammad SAW baru 50 tahun. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Saudah tetap menjadi pilihan Nabi sebagai pasangan hidup berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih dalam. Saudah binti Zam'ah bukan hanya dikenal sebagai seorang janda yang kuat dan tegar, tetapi juga sebagai wanita yang berkarakter mulia. Kepribadiannya yang tulus, kebaikannya dan kecintaannya kepada sesama menjadikan Saudah sangat disayang oleh Rasulullah dan juga oleh seluruh masyarakat Madinah. Bahkan Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah yang lain, sangat menyukai Saudah dan merasa terbantu oleh kebaikan hatinya. 3. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW yang ketiga, adalah salah satu tokoh yang sangat menonjol dalam sejarah Islam. Pernikahan mereka terjadi saat Aisyah masih dalam usia belia, sekitar 6 hingga 7 tahun. Sejak usia muda, Aisyah tumbuh dan berkembang di bawah asuhan langsung Nabi Muhammad SAW yang memberikan pendidikan spiritual dan moral yang kokoh. Aisyah, meskipun masih muda, telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan daya ingat yang kuat. Kemampuan untuk menghafal banyak hal dan ingatan yang tajam membuatnya menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi para sahabat Nabi. Banyak di antara mereka yang sering bertanya kepadanya untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman tentang berbagai masalah agama dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Aisyah juga terkenal sebagai salah satu perawi hadis yang paling produktif dalam sejarah Islam. Kontribusinya dalam menyampaikan hadis-hadis yang dia dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW membuatnya dihormati dan diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Bahkan Aisyah dianggap sebagai salah satu dari 4 perawi hadis terbesar bersama dengan Abu Hurairah.
Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik. Di balik kecerdasannya, hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah juga dipenuhi dengan kisah romantis yang indah. Nabi tidak hanya mencintai Aisyah sebagai istri, tetapi juga menghargai kepribadiannya dan memahami karakternya dengan sangat baik. Beliau mampu membedakan perasaan Aisyah, baik itu kebahagiaan maupun kemarahan, meskipun Aisyah berusaha menyembunyikan perasaannya dengan cermat. Hubungan mereka bukan hanya sekedar ikatan pernikahan, tetapi juga merupakan contoh hubungan yang penuh dengan pengertian, cinta, dan kesetiaan. Keduanya saling mendukung dan menghormati satu sama lain, menciptakan ikatan yang kokoh dan harmonis yang menjadi teladan bagi umat Islam. Dengan Aisyah, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa dalam sebuah hubungan, kecerdasan, pengertian, dan kasih sayang memegang peranan yang sangat penting dalam membina kedekatan dan keharmonisan. 4. Hafsah binti Umar bin Khattab. Kisah Hafsah putri Umar bin Khattab tidak hanya mencerminkan kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi cobaan, tetapi juga menyoroti kebijaksanaan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umatnya. Ketika suaminya gugur dalam perang Badar, Hafsah menjadi janda yang harus menghadapi kenyataan yang berat. Umar bin Khattab, ayahnya yang penuh kesedihan, dengan berat hati memberitahu Rasulullah tentang kepergian suaminya. Rasulullah dengan kelembutan dan kasih sayangnya yang melebihi batas memberi kabar yang menggembirakan kepada Umar bahwa beliau bersedia untuk menikahi Hafsah, memberikan perlindungan dan kebahagiaan bagi putri Umar. Hafsah memperoleh perintah langsung dari Abu Bakar, Khalifah pertama Islam, untuk mengumpulkan Al-Quran. Perintah ini tidak hanya didorong oleh tugas beliau sebagai salah satu penghafal Al-Quran, tetapi juga sebagai tanggapan terhadap desakan Umar bin Khattab yang prihatin dengan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam melawan pertempuran orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. 5. Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah, istri Nabi Muhammad SAW yang terhormat, dikenal dengan gelar Ummul Masakin, yang artinya ibu para fakir miskin. Gelar ini mencerminkan kepribadiannya yang penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Zainab memiliki reputasi yang gemilang dalam kebaikan dan kedermawanan. Beliau tidak hanya dikenal karena kebaikan hatinya yang besar, tetapi juga karena kemampuannya untuk berbaur dan berhubungan dengan orang-orang miskin secara akrab. Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa empati dan kebijaksanaan kemudian menikahi Zainab untuk memberikan perlindungan dan kebahagiaan padanya. Namun takdir berkata lain. Hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Zainab meninggal dunia. Meskipun pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW singkat, Zainab tetap memberikan kontribusi yang berharga dalam membantu dan mendukung Rasulullah serta masyarakat sekitarnya. 6. Ummu Salamah. Ummu Salamah, istri mulia Nabi Muhammad SAW, lahir dengan nama Hindun binti Abi Umayyah. Namun namanya yang terkenal adalah Ummu Salamah, sebuah gelar yang mencerminkan kedamaian dan keberkahan yang beliau bawa dalam kehidupan beliau bersama Rasulullah. Keutamaan Ummu Salamah tidak hanya terletak pada keindahan fisiknya, tetapi juga pada kecerdasan dan keteguhan hatinya. Beliau adalah seorang wanita yang bijaksana dan cerdas, mampu memberikan nasihat yang berharga dan dukungan yang tak tergoyahkan dalam menjalankan tugas dakwah suaminya.
Keberadaannya menjadi penyeimbang yang kuat bagi Nabi Muhammad SAW, memberikan ketenangan dan kekuatan dalam setiap langkah yang diambil oleh Rasulullah. Namun, kecantikan dan kepandaian Ummu Salamah tidak luput dari perhatian Aisyah, istri Nabi yang lain. Kecemburuan alami muncul dalam hati Aisyah karena melihat pesona dan daya tarik Ummu Salamah. Namun kesempurnaan hati Aisyah memungkinkannya untuk mengatasi perasaan cemburu tersebut, dan beliau menjadikan kehadiran Ummu Salamah sebagai inspirasi dalam memperkaya hubungan dalam keluarga besar Rasulullah. 7. Zainab binti Jahsy. Kisah Zainab binti Jahsy, istri Nabi Muhammad SAW, menggambarkan perjalanan yang penuh warna dalam kehidupan beliau, yang penuh dengan rahmat dan hikmah. Sebelum menjadi istri Rasulullah, Zainab telah menikah dengan Zaid bin Haritsah, yang merupakan anak angkat Nabi sendiri. Zaid awalnya seorang budak yang diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW, menikahi Zainab dalam upaya untuk menghapuskan praktik perbudakan yang masih berakar kuat dalam masyarakat Arab saat itu. Zainab sendiri memiliki ikatan keluarga yang erat dengan Nabi Muhammad SAW sebagai putri bibi beliau, Aminah binti Abdul Muthalib. Namun pernikahan Zainab dengan Zaid tidak berlangsung harmonis dan hubungan mereka pun akhirnya kandas. Meskipun Nabi memberikan nasihat agar mereka tetap bersama, Zaid memutuskan untuk menceraikan Zainab. Setelah masa iddah Zainab selesai, Nabi Muhammad SAW kemudian menikahkannya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur mengenai pernikahan dan perceraian dalam Islam. Pernikahan ini menjadi salah satu yang menunjukkan kesempurnaan dan keluasan akhlak Nabi, serta menerangi jalan bagi umat Islam untuk menghormati hukum-hukum yang ditetapkan dalam agama. Riwayat menyebutkan bahwa Zainab meninggal pada usia 53 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, menandakan bahwa jejak kebaikannya terus dikenang dan memberi warna dalam sejarah Islam. 8. Juwairiyah binti Al-Haris. Nama asli Juwairiyah adalah Barah, sebuah nama yang mungkin mengandung kebaikan atau keindahan. Namun ketika ia datang ke pangkuan Rasulullah, beliau memberinya nama baru, Juwairiyah, yang memiliki arti kecil yang cantik, mencerminkan kelembutan dan keanggunan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Juwairiyah bukanlah sembarang wanita, tetapi putri dari seorang pembesar suku Bani Mustalik, sebuah suku yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Arab pada saat itu. Sebelum menemukan jalan hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW, Juwairiyah telah menikah dengan Musafi bin Saufwan, meskipun pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Ketika nasib membawanya menjadi seorang budak, Juwairiyah jatuh ke tangan Sabit bin Qais. Namun Sabit dengan baik hati menawarkan untuk membebaskannya dengan syarat Juwairiyah membayar sejumlah uang. Untuk memperoleh kemerdekaannya, Juwairiyah memutuskan untuk menghadap Rasulullah SAW dan meminta pertolongan beliau. Rasulullah dengan belas kasih dan kelembutan yang menjadi ciri khasnya tidak hanya membantu Juwairiyah membebaskan dirinya, tetapi juga menikahinya sebagai tanda kasih sayang dan perlindungan. Mahar pernikahan mereka adalah pembebasan Juwairiyah dari status budaknya, sebuah tindakan yang membuktikan kebesaran hati dan kedermawanan Rasulullah SAW. Ketika kabar pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah tersebar, banyak sahabat yang tergerak oleh contoh kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi.
Sebagai tanda penghormatan dan solidaritas, mereka membebaskan tawanan dari suku Bani Mustalik, menyebarkan pesan perdamaian dan persaudaraan yang menjadi inti dari ajaran Islam. 9. Ummu Habibah. Ketika membicarakan istri Nabi Muhammad SAW yang ke-9, seringkali muncul perdebatan tentang nama aslinya. Sebagian menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Ramlah, sementara yang lain mengatakan bahwa nama aslinya adalah Hindun. Namun, apapun nama aslinya, yang pasti adalah ia dikenal sebagai Ummu Habibah, salah satu istri terhormat Rasulullah. Awal kehidupan Ummu Habibah penuh dengan ujian dan cobaan. Ia awalnya dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy, dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putri yang diberi nama Habibah. Keluarga kecil ini kemudian memutuskan untuk hijrah ke Habasyah, mencari perlindungan dari kekerasan dan penindasan yang dihadapi oleh umat Islam di Mekah. Namun di tengah perjalanan yang penuh tantangan, Ubaidillah meninggal dunia, meninggalkan Ummu Habibah dan putrinya dalam kesulitan. Ketika Rasulullah mendengarkan kabar duka ini, beliau tidak tinggal diam. Beliau mengirimkan surat kepada Raja Najasyi dari Habasyah, memohon agar Ummu Habibah dinikahkan dengannya. Setelah pernikahan itu, Ummu Habibah tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah, menjadi bagian dari keluarga besar Nabi di bawah perlindungan dan kasih sayang beliau. Ummu Habibah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang telah lama hilang dari hidupnya. Ke-10. Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Nadir. Sebelumnya, Safiyah adalah istri seorang laki-laki yang bernama Salam bin Mashkam. Namun, pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Setelahnya, Safiyah menikah dengan Kinanah bin Abi Hakik. Kinanah bin Abi Hakik kemudian meninggal akibat melanggar suatu kesepakatan dengan umat Islam. Pada saat itu, Bani Najir tinggal di kota besar yang disebut dengan Khaybar. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk memperluas agama Islam, dan salah satu sasarannya adalah Bani Nadir yang ada di Khaybar. Dalam perang tersebut, kaum muslimin adalah pemenangnya, dan suami Safiyah binti Huyai terbunuh. Karena menang, sudah tentu ada banyak rampasan perang sekaligus tawanan. Pada awalnya pun, Safiyah hampir menjadi budak Dihiyah Al-Kalbi, namun Nabi Muhammad SAW menyelamatkannya. Saat itu, beliau memberikan tawaran apakah akan memeluk Islam atau tetap dengan agama Yahudi. Safiyah ternyata memilih Islam, sehingga kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. 11. Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris pada awalnya adalah istri Mas'ud bin Amr As-Sakafi. Mereka berdua kemudian bercerai karena perbedaan keyakinan. Maimunah binti Al-Haris memeluk agama Islam, sedangkan suaminya sangat membenci Islam. Maimunah sendiri merupakan bibi Khalid bin Walid dan bibi Ibnu Abbas. Beliau memeluk agama Islam namun masih menyembunyikannya dan masih tetap tinggal di Mekah. Namun saat terwujudnya perjanjian Hudaybiyah dan kaum muslimin melakukan ibadah haji, beliau menyatakan keinginannya. Keinginan tersebut adalah bergabung dengan para sahabat serta Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu dinikahi Nabi Muhammad SAW dengan mahar 400 dirham. Ada juga yang menyebutkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW berjumlah 13 orang, karena memang beliau melangsungkan akad nikah dengan 13 orang wanita. Hanya saja 2 di antara para wanita ini masih belum beliau kumpuli, sehingga pembahasan kali ini hanya menyangkut 11 orang istri beliau saja.
semua istri Nabi Muhammad SAW tentunya adalah wanita-wanita yang memiliki karakter mulia, termasuk gelar bersedekah. Wallahu alam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.